warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu sehat ya. Amin. Nah, untuk kali ini pembelajarannya kita lanjut pada subtema 2, yaitu perkembangan teknologi sandang ya. Nanti kita akan mempelajari tentang di subtema 2 ini pengertian teknologi sandang itu sendiri, bahan dasar pembuatan pakaian, proses pembuatan pakaian, manfaat dari teknologi sandang itu sendiri, kemudian jenis-jenis pakaian, yang terakhir nanti Bu Guru kalau sempat akan menjelaskan tentang simetri lipat dan simetri putar. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Nah, kali ini untuk teknologi sandang, ada yang tahu enggak ya pengertian dari teknologi sandang itu apa? Teknologi sandang, minggu lalu anak-anak sudah mempelajari tentang teknologi pangan. Pangan sendiri artinya adalah makanan. Sedangkan sandang, ada yang tahu enggak ya sandang itu apa? Sandang itu adalah pakaian ya. Jadi teknologi sandang itu adalah alat untuk mempermudah kita dalam pembuatan pakaian. Nah, manfaatnya Bu Guru sebutkan dulu. Yang pertama, manfaat dari teknologi sandang adalah mempermudah proses produksi pakaian. Yang kedua, mempercepat produksi. Yang ketiga, ada menghemat waktu dalam produksi. Yang keempat adalah produksi yang dihasilkan itu lebih banyak. Selanjutnya Bu Guru akan menerangkan tentang bahan-bahan dasar pakaian. Ada dua macam. Yang pertama adalah bahan dari alami, yang kedua bahan dari bukan alami ya, atau sintetis ya. Yang pakaian yang berasal dari bahan alami contohnya bahan dari kapas, bulu domba, kemudian kulit kayu, dan terakhir sutra. Mungkin itu yang Bu Guru tahu. Kemudian contoh dari bahan kapas ini, bahan pakaiannya biasanya orang-orang menyebutnya dengan bahan katun. Cirinya bahannya adalah nyaman, mudah menyerap keringat. Kemudian kita sering juga memakainya di kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bahan dari sutra. Sutra ini biasanya bahannya halus, lembut, mengkilap. Kemudian biasanya bahan sutra ini juga dipakai ketika ada acara istimewa ya. Lalu bulu domba. Nah, ada enggak ya pakaian dari bulu domba? Bulu domba. Nah, ada anak-anak, jangan salah. Biasanya pakaian yang terbuat dari bulu domba ini pakaiannya tebal, kemudian menghangatkan, karena biasanya dipakai pada saat musim dingin. Yang terakhir dari kulit kayu. Kulit kayu biasanya anak-anak bisa menemuinya pada pakaian atau baju adat Dayak yang ada di Kalimantan ya. Nanti dicari-cari dulu, di searching, ada enggak ya pakaian Dayak yang dari Kalimantan itu terbuat dari bahan kayu ya. Ada, jangan salah ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke bahan dasar bukan alami atau sintetis, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama spandek ya. Spandek ini biasanya anak-anak bisa temukan pada baju olahraga anak-anak. Yang kedua bahan dari nilon atau polyester. Bahan dari polyester ini terdapat pada baju yang kita gunakan sehari-hari, baju kaos contohnya, atau mungkin bisa juga pada baju olahraganya anak-anak. Tetapi bahan ini tidak mudah menyerap keringat, beda dengan bahan katun ya. Kalau bahan katun tadi Bu Guru jelaskan mudah menyerap keringat. Nah, dari bahan-bahan alam tadi anak-anak ternyata jumlahnya sangat terbatas. Maka dari itu anak-anak harus pandai-pandai menjaga pakaiannya sendiri. Kenapa? Agar tetap terpakai dalam jangka waktu yang lama. Ingat, karena Tuhan lebih mencintai orang-orang
orang yang dapat menjaga apa yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan pakaian. Anak-anak bisa buka halaman 78. Bagaimana sih caranya dari kapas kok bisa ya jadi pakaian atau kerudung yang Bu Guru pakai ini? Nah, anak-anak coba dilihat halaman 78 ini. Nah, di sini anak-anak dari bunga kapas ya, berawal dari bunga kapas yang dipanen oleh petani, kemudian dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain, kain dibuat pola dijahit menjadi baju, kemudian baju dijual oleh pedagang, dibeli oleh kita dan dipakai oleh kita. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat ternyata prosesnya sangatlah panjang ya. Ternyata dimulai dari petani, penenun, penjahit, pedagang, lalu bisa dipakai oleh kita. Nah, dari situ Bu Guru ingatkan lagi, jangan lupa tetap bersyukur ya, harus tetap bersyukur karena kita sudah mendapatkan pakaian yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian itu sangatlah beragam anak-anak, dimulai dari pakaian sehari-hari, pakaian ketika musim dingin, pakaian ketika musim panas, dan tentu sangatlah berbeda. Tetapi ternyata pada pakaian juga dapat mencirikan profesi seseorang. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan. Contohnya ya, pekerjaan guru, pakaiannya juga harus seperti guru. Polisi tentu memakai pakaian polisi dan lain sebagainya. Maka dari itu pakaian pun dapat mencirikan profesi seseorang. Nah, bahkan dari zaman dahulu pakaian itu juga dapat mencirikan kasta seseorang ya. Nah, ketika mereka memakai gaun yang sangat indah dari sutra, dapat diketahui bahwa orang tersebut bisa jadi keturunan dari kerajaan atau orang tersebut adalah orang-orang kaya. Nah, kalian pun pasti punya pakaian yang tentu bisa digunakan untuk kegiatan tertentu juga kan. Contohnya kegiatan olahraga, pakaiannya tentu memakai pakaian olahraga. Nah, kalian anak-anakku harus tetap bersyukur. Kenapa? Pada zaman dahulu satu orang itu hanya dapat atau hanya memiliki satu pakaian saja. Nah, ketika zaman sekarang, coba dilihat di lemari kalian masing-masing. Nah, pakaian kalian sangatlah beragam. Pakaian dari warna-warnanya, dari motif-motifnya juga sangatlah beragam. Nah, berhubungan dengan motif dan keberagaman pakaian, ternyata Indonesia pun anak-anak memiliki pakaian yang beragam. Kenapa? Karena Indonesia memiliki budaya yang beragam juga, suku yang bermacam-macam. Ada suku, masih ingat suku-suku yang ada di Indonesia? Ada suku Sunda, Betawi, kemudian Papua dan lain sebagainya. Nanti kalau lupa dibuka lagi ya. Kemudian mereka pun juga mempunyai pakaian adat masing-masing. Nah, kain adat yang ada di Indonesia itu sangatlah indah tentunya anak-anak. Nah, sangat dikagumi oleh bangsa negara lain juga. Dan anak-anak perlu ketahui bahwa dunia sudah mengakui bahwa kain batik Indonesia adalah sebagai warisan dunia. Nah, coba anak-anak lihat kain batik ya. Kain batik yang ada di rumah atau di buku kalian halaman 89 ini, coba dilihat kain batiknya ini juga ternyata mempunyai motif-motif yang berbeda juga ya, tetapi kita lihat juga sangat indah ya. Coba dilihat
ketiga, 1, 2, 3, keempatnya ini memiliki motif yang berbeda. Contohnya ada motif bulat, ada motif segitiga, kemudian ada motif apa lagi ini. Nah, sangatlah banyak anak-anak ya. Jadi motif-motif yang ada di kain batik itu ternyata terbentuk dari bangun datar. Masih ingat bangun datar itu ada apa saja? Ya, bangun datar itu ada segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang bangun datar dan simetri lipatnya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Bu Guru ingin tahu, ada yang tahu enggak ya simetri lipat itu apa? Nah, simetri lipat itu adalah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat kita lipat. Contohnya, nah sebelum contoh, Bu Guru akan menyebutkan ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri simetri lipat. Yang pertama, dapat dilipat menjadi 2 sama besar. Lipatannya, yang kedua adalah lipatannya saling menutupi. Yang ketiga, mempunyai sumbu simetri atau dapat ditarik garis. Ya, contohnya seperti ini anak-anak. Ini bangun persegi. Nah, bangun persegi itu apabila kita Bu Guru lipat menjadi 2 sama besar, ini akan menghasilkan sumbu simetri. Ini lihat nih di sini. Ini namanya sumbu simetri, ditarik garis. 1. Ada berapa simetri lipatnya? Kita coba ya. Ini 1. Kemudian ingat ya, lipatnya harus sama besar. Ya. Kemudian lipatannya harus saling menutupi. Kalau ada lebih berarti itu bukan namanya simetri lipat. 1. Nah, ini Bu Guru kemudian 2. Saling menutupi. Kemudian apa lagi ya? Nah, miring diagonal mungkin bisa dilipat. Oh ya, bisa saling menutupi juga. Diagonal yang 1 bisa menutupi juga. Nanti dicoba di rumah ya. Jadi bangun persegi ini mempunyai simetri lipatnya berapa? Di sini Bu Guru sudah memberi garis sumbu simetri yang Bu Guru tarik garis berbeda-beda warna. Nah, di sini kita bisa menghitung simetri lipatnya berapa. 1, ada warna oranye, pink, kemudian ungu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sumbu simetri, ada 4 simetri lipatnya. Nanti bisa dicoba di rumah. Ada bangun lingkaran, Bu Guru sudah coba. Ya. Yang terpenting ingat ciri-cirinya tadi. Simetri lipat bisa dilihat cirinya. Yang pertama, dapat dilipat menjadi 2 yang sama besar, lipatannya saling menutupi. Yang ketiga, mempunyai sumbu simetri yang dapat ditarik garis. Yang kedua, nah coba anak-anak, kita akan mempelajari tentang simetri putar. Simetri putar itu apa sih sebelumnya ya? Ada yang tahu? Nah, simetri putar itu adalah bangun datar yang memiliki titik pusat yang apabila diputar kurang dari 1 putaran itu mampu menghasilkan bangun dengan bentuk semula. Ciri-cirinya dulu Bu Guru sebutkan. Dia mempunyai titik pusat. Yang kedua, hasil putarannya harus menutupi pola bayangan. Yang ketiga, harus dari kurang 1 putaran. Nah, misalkan di sini Bu Guru mempunyai papan yang Bu Guru sudah gambar sebelumnya, bayangan bangun persegi. Ya, ini bayangannya, bangun persegi A, B, C, D. Nah, di sini ya, apabila kita masukkan dengan bangun datar persegi akan seperti ini. Nah, nanti kalau kita putar ya anak-anak ya, dalam kurang dari 1 putaran dia akan membentuk bangun seperti semula. Kita langsung putar ya.
Ada berapa simetri putar untuk bangun persegi? Nah, ini dia menutupi atau membentuk bangun semula, jadi tidak lebih. 1, 2, 3, sampai kembali lagi ya anak-anak ya, 4. Nah ini Bu Guru di sini ada coret-coretan bangun persegi, dia kembali lagi ke tulisan persegi ya. Jadi ada berapa simetri putarnya untuk bangun persegi? Ada 4. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah, bangun-bangun yang lain, bangun persegi panjang, bangun segitiga sama sisi, sama kaki, lingkaran. Nah, terutama lingkaran anak-anak. Yang terakhir Bu Guru jelaskan lingkaran mempunyai banyak sekali simetri putar dan simetri lipatnya. Nah, lingkaran mempunyai simetri putar dan simetri lipat yang tak terhingga. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Nah, apabila nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat WA ya. Oke, demikian penjelasan Bu Guru. Semangat belajarnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.